Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai, melindungi kami dari malam hingga pagi ini. Kembali kami ada saat ini, itu semua adalah kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika jembatan besi pertama dibangun di Coalbrookdale, Inggris, seorang pemain biola datang dan mengatakan bahwa ia dapat membuat jembatan itu roboh dengan suara biolanya. Para pekerja bangunan jembatan itu menertawakan pernyataan tersebut. Tapi untuk membuktikan ucapannya, sang pemain biola itu kemudian mencoba nada demi nada dari biolanya. Dan ia sampai pada satu nada tinggi yang memiliki frekuensi sama dengan frekuensi alami dari jembatan besi itu. Dan jembatan itu pun mulai bergoyang. Ia terus memainkan nada tersebut dan jembatan itu semakin bergoyang. Para pekerja jembatan itu menjadi takut, kemudian memohon dengan sangat agar pemain biola itu menghentikan gesekan biolanya dan tidak mengganggu pekerjaan konstruksi jembatan itu sampai selesai. Hal yang kelihatannya sangat kecil ternyata punya kekuatan yang begitu luar biasa. Dalam Matius 25 ayat 18 ini tertulis, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Ayat ini merupakan bagian dari satu perikop tentang perumpamaan mengenai talenta yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ada seorang tuan yang akan bepergian ke luar negeri dan mempercayakan kepada hamba-hambanya masing-masing 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta untuk dikelola. Yang diberi 5 talenta dan 2 talenta menjalankan talenta itu dan mendapatkan laba 2 kali lipat. Sedangkan yang diberikan 1 talenta ini merasa kesal dan marah kepada tuannya sebab diberi lebih sedikit dibandingkan hamba-hamba yang lain. Karena kesal, ia tidak mengerjakan talentanya, tapi menguburkan talentanya itu di dalam tanah. Kisah perumpamaan ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap kepercayaan dari Tuhan. Meskipun kepercayaan yang diberikan kepada kita nampaknya lebih kecil dibandingkan dengan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang lain. Kita tidak perlu merasa marah, kesal kepada Tuhan, karena talenta yang kita terima itu lebih sedikit kelihatannya. Karena sebenarnya talenta itu sangat berharga dan mempunyai dampak luar biasa bila kita kerjakan. Salah satu rema yang kita dapatkan dari ayat ini adalah jangan pernah sia-siakan talenta kita dan jangan pernah meremehkannya hanya karena nampaknya tidak banyak, sedikit atau tidak berharga. Hal terburuk yang dilakukan oleh hamba yang menerima 1 talenta ini adalah ia menyembunyikan talenta itu dan tidak menjalankannya seperti kehendak Tuhan. Kalau kita bersikap masa bodoh dan kita tidak menjalankan karunia atau talenta Tuhan, tidak menggunakannya dengan maksimal, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Sekecil apapun talenta yang diberikan Tuhan, dampak dan kuasanya begitu besar. Kita akan mengerti mengenai hal ini bila kita mulai menjalankan dan melakukan apa yang sesuai dengan talenta kita. Akan ada pelipat gandaan dan penambahan kapasitas yang kita terima saat kita mengerjakan talenta atau karunia yang Tuhan percayakan dengan penuh kesetiaan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan remehkan talenta saudara yang kecil. Jangan pandang enteng anugerah atau karunia serta kepercayaan Tuhan. Tapi hargailah apa yang diberikan Tuhan. Talenta karunia itu bukan sekedar diberikan Tuhan untuk disia-siakan, tapi kerjakanlah itu dengan penuh sukacita dan pengabdian yang penuh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar dari firman-Mu untuk kami menghargai dan tidak menyia-nyiakan talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Terkadang kami merasa apa yang Tuhan percayakan begitu kecil, tidak berharga, tidak bernilai dibandingkan apa yang Tuhan berikan kepada orang lain. Kami menjadi kecewa ketika kami membandingkan diri kami dengan orang lain. Kami merasa tidak mampu, tidak punya karunia atau talenta seperti orang-orang lain. Tapi saat ini kami menyadari bahwa sikap seperti ini adalah salah. Karena itu kami mau berubah ya Tuhan. Ampuni kami dan tolong kami untuk kami mulai mengerjakan talenta yang Tuhan percayakan. Mulai melakukannya dengan setia, meskipun itu kelihatannya kecil. Kami percaya ketika kami setia melakukannya, setia mengerjakan talenta yang Tuhan percayakan, maka kami akan mengalami berkat Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami berdampak serta berguna bagi kerajaan sorga. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus supaya kehidupan kami terus ada dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami dalam segala aktivitas kami di hari ini. Pimpin dan sertai kami agar semua yang kami lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa dan pergumulan kami masing-masing secara pribadi, agar Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan pertolongan mujizat-Mu yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.